Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Gimana suara saya jelas Pak? Jelas. Suara saya jelas? Ya, sangat jelas Pak. Alhamdulillah. Ini saya pakai headset. Ini udah banyak viewers kita nih Pak. Dari tadi nungguin. Kita santai-santai saja Pak. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mungkin Pak Hadi bisa sapa-sapa dulu nih Pak. Udah ada 26 yang join. Itu juga ada yang ngucapin Assalamualaikum Pak Hadi. Terima kasih semua. Semoga sehat semuanya. Urusan lancar dan kita semua dimudahkan. Walaupun dalam situasi COVID-19 ini banyak hal yang terhambat. Urusan-urusan pekerjaan. Tapi kita harus optimis. Insya Allah kita akan bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Dan saya senang sekali. Sebenarnya sudah berniat ingin ngedrum di Harrison. Siap. Kelihatannya belum bisa ya. Karena tetap ada dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara kita tetap buka Pak di malam Sabtu sama malam Minggu. Iya. Tapi jamnya udah kita perpendek di jam 10. Sampai jam 10 ya. Iya. Soalnya Mas Jun nggak pernah ngundang saya, jadi nggak pernah kesana. Saya ngajakin duet malah Pak. Oke lah. Oke Pak Hadi, kita siap. Jadi sekarang ini kesibukannya apa nih Pak? Kalau boleh tahu Pak, lebih concern ke apa nih kira-kira di era new normal ini, mungkin bisa di-share ke teman-teman semua. Bapak sebagai wakil gubernur sekarang concern kemana? Alhamdulillah ya, kita tetap bekerja. Walaupun memang kita diminta untuk membatasi tamu, aktivitas yang di luar juga dibatasi, dan berdasarkan pergub kita tetap menetapkan status siaga sampai 31 Desember, dan banyak pekerjaan-pekerjaan keluar daerah yang sama sekali dikurangi. Hampir saya rasanya belum pernah ini ada undangan ke Jakarta karena selalu rehat. Begitu juga acara-acara di daerah juga nyaris tidak ada. Tapi ya alhamdulillah semua kita tetap bekerja dengan baik. Secara administratif kita tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, dan secara umum tidak ada yang bermasalah. Cuman ya tentu kita harus menyadari bahwa dengan COVID-19 yang melanda 216 lebih negara ini membuat perekonomian bukan hanya Indonesia, perekonomian dunia terjadi pelambatan atau terjadi slowdown. Betul Pak. Yang berdampak kepada semuanya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, ini takdir yang harus kita hadapi bersama. Tapi dalam setiap sekian ratus tahun kan kita juga mengalami hal seperti itu ya, dan akhirnya juga mendorong kita untuk berinovasi, mendorong kita untuk bekerja keras menemukan vaksin yang bisa menyelesaikan masalah ini, tentu dengan izin Allah. Dan sebagaimana yang kita ketahui dari berbagai media yang saya baca ya, terutama ada 136 calon vaksin. Betul. Dari 139, dari 139 itu 25 masuk uji klinis 1, 17 masuk uji klinis 2, dan sudah 7 yang masuk uji klinis 3. Artinya kalau uji klinis 3 itu sudah sebentar lagi akan dimanfaatkan, diantaranya Moderna Amerika, Oxford University Inggris, kemudian dari Beijing, dari Wuhan, dari Tiongkok yang kerjasama dengan Bio Farma, Sinovac, juga dari Rusia. Dan mudah-mudahan insya Allah dalam waktu yang singkat, kalau menurut perhitungan itu akhir 2020, kemungkinan besar vaksin ini sudah bisa dipasarkan, sudah digunakan, sudah dianggap efektif. Insya Allah 2021 kemudian sudah bisa berjalan normal seperti biasa. Sama-sama kita berdoa, kira-kira demikian. Amin, amin, amin. Nah, keren ini informasinya Pak. Jadi yang lain juga udah pada tahu ya ini apa yang disampaikan oleh Pak Hadi Mulyadi ya. Pak, hobi masih jalan Pak di seni musik? Puisi dan lain-lain masih jalan? Kalau puisi
33 puisi yang saya tulis itu belum bertambah. Oh, belum bertambah. Oke. Buat teman-teman semua yang belum tahu ya, Pak Hadi suka sekali menulis puisi dan alhamdulillah sudah ada album puisi juga. Puisinya sudah saya 33, kemudian 21 saya apa namanya ini audio kan. Ya, pas Mas Jul itu yang ikut membantu sama Mas Denny. Ya, alhamdulillah. Proses audionya pada tahun 2013 kalau nggak salah ya. Atau 2011 ya. atau 2000. Kemudian Saya juga dari lupa, mohon maaf. Dari 21 yang diaudiokan itu ada teman-teman yang membantu divideokan. Jadi yang dalam itu video ada 11. Betul. Jadi yang 11 itu sudah bisa dilihat di YouTube ya. Dan semua saya tulis sendiri dan saya bacakan sendiri, itu penting. Iya, mantap, Pak. Tekanannya jelas. Terus hobi lain ya sekarang ya ngedrum. Nah, itu dia Pak. Ini ada beberapa yang nanya nih, kenapa milih musik drum ini, alat drum buat dimainin? Yang alasan Bapak nih. Beda-beda ya. Yang bagi saya itu yang paling mudah. Oke. Dan saya dengar-dengar juga dari teman-teman drummer, Bapak sekarang jadi pembina nih Pak ya? Pembina Indonesian Drummer Kalimantan Timur. Wes, kalau pembina pusatnya, kalau ketua pusatnya ke Pak Mas Gilang Ramadan. Oh, oke. Pembina di Kaltim. Siap. Ya, duet belum loh kita ini Pak. Oke. Belum ada duet sama rap belum ini Pak. Saya catat nah, malam Sabtu, malam Minggu ya. Ya, betul Pak. Main ke lantai 9 kita. Pak, ini oh siap, 86 Pak. Saya ada di hotel kalau malam Sabtu ini. Kebetulan saya yang jaga. Pak, jadi langsung saya catat dulu Pak. Oh siap. Oke lanjut. Pendapat Bapak sendiri nih Pak, untuk kita kan tadi bahas seni budaya, nah kita sekarang masuk ke pariwisata Pak. Kita tahu sekarang beberapa event tertunda. Kemudian ada beberapa pelaku sektor pariwisata juga, ya mereka banyak yang dirumahkan lah Pak. Kita katakan dengan kondisi saat ini, kira-kira yang saya tahu sih dari pemerintah itu ada yang namanya BLT, bantuan langsung tunai, itu udah berjalan. Kira-kira ke depannya ada langkah-langkah lain apa sih Pak? Mungkin bisa di-share ke kita. Nih udah lumayan banyak sih untuk viewers, biar mereka tahu gitu Pak. Mungkin bisa tolong dibantu dijelaskan. Jadi pertama kita harus menyadari ini seperti saya katakan tadi, ini musibah bersama ya. Namanya musibah itu tidak ada yang enak. Betul Pak. Yang perlu itu adalah kesabaran menghadapi ini dan keyakinan bahwa insya Allah ini akan kita lewati. Nah, kalau kita bicara namanya musibah, pemerintah tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya. Nah kalau kita saya mau buat ilustrasi sederhana saja ya. Kita rata-rata APBD Kaltim itu 10, paling tinggi 11 triliun dalam setahun. Itu kalau kita bagi pada 3,7 penduduk Kalimantan Timur, kalau bicara logika anak SD ya gitu ya. Itu tidak seperti itu. Itu satu orang tidak sampai 3 juta per tahun. Oke. Jadi artinya pemerintah tidak mungkin menghabiskan uangnya untuk dibagi-bagi begitu saja. Karena selama ini uang yang digunakan itu yang setiap triwulan masuk, kemudian dikeluarkan, dikeluarkan lewat PAD yang diterima, lewat dana bagi hasil dan sebagainya, itu kita buat rancang sedemikian rupa supaya uang itu memiliki multiplier effect dalam perekonomian. Makanya kita menggunakan investor dan sebagainya. Nah ini semua dalam keadaan stagnan, paling tidak menghadapi slowdown gitu kan. Jadi misalkan ekspor kita berkurang hampir 50%, baik migas maupun batubara. Sementara itulah yang selama ini yang membuat perdagangan perekonomian itu bergerak. Ada ekspor batubara misalkan atau ekspor migas, ada investor yang datang, ada pekerja yang datang, ada hotel yang dipakai, ada itu kan dampak multiplier efeknya. Iya, ketika pekerjaan-pekerjaan besar itu terhambat dalam konteks dunia, jadi jangan hanya kita, jangankan Indonesia, negara-negara yang masuk kategori besar pun menghadapi hal yang serupa. Tapi saya selalu ingin mengingatkan, kita harus bersabar menghadapi ini. Makanya jangan banyak mengeluh, jangan menyalahkan, dan pemerintah kemudian untuk mengatasi itu kan memberikan BLT ya kepada seniman, kepada itu juga hanya namanya stimulan.
Yang namanya stimulan artinya hanya memberikan supaya bisa hidup lah kira-kira. Nah, di satu sisi kita menghadapi situasi di mana COVID-19 ini luar biasa. Sudah 216 negara lebih terpapar. Kemudian di Indonesia sekarang sudah 207.000 penduduk yang positif. Nah, angka kematian di Indonesia 3,99%. Angka tingkat kesembuhan alhamdulillah 70%. Untuk Kalimantan Timur, angka kematian itu 4,0%, hampir sama dengan nasional. Dan angka kesembuhan kita 60%, di bawah standar nasional. Secara global, Kalimantan Timur berada di urutan ke-9, jumlah total yang terpapar positif. Jadi ini perlu saya sampaikan nanti kaitannya dengan Kalimantan Timur. Pertama DKI nomor 1. Yang nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 Jawa Tengah, nomor 4 Jawa Barat, nomor 5 Sulawesi Selatan, nomor 6 Kalimantan Selatan, nomor 7 Sumatera Utara, nomor 8 Bali, nomor 9 Kalimantan Timur. Coba lihat, dari 9 ini kita urutan 9. Yang menarik nomor 1 DKI, nomor 2 Jawa Timur, itu kan penduduk yang sering datang ke tempat kita. Nomor 5 Sulawesi Selatan, nomor 6 Kalimantan Selatan. Jadi 4 provinsi yang sering datang ke Kalimantan Timur itu berada di 6 besar. Coba bisa bayangkan. DKI, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Datang ke Kalimantan Timur, kita jadi akhirnya dari peringkat 17 dulu, Mas Zul. Dari peringkat 17 naik, sekarang peringkat 9. 9. Nah, iya. Makanya kita menghimbau juga kepada masyarakat, memang harus waspada. Kalaupun harus bekerja, tetap menggunakan protokol kesehatan dengan menggunakan. Siap. Ini kan kita kan lagi sendiri nih, jadi nggak apa-apa. Yeah. Menggunakan masker, yeah. sering-sering cuci tangan gitu. Kemudian karena saya sendiri tetap kontrol. Saya setelah tanggal 15 Juli dinyatakan positif dengan berbagai usaha yang maksimal, alhamdulillah persis hari ke-14 saya sudah negatif. Tapi saya setiap bulan kontrol. Kata dokter kalau yang sudah terpapar itu dia memiliki imunitas. Tapi saya cek dulu bukan sekedar. Tadi saya kontrol lagi, imunitas hemoglobin saya itu masih ada. Jadi imunitasnya masih ada. Artinya kalau ada virus corona mau menyerang, saya sudah ada imunitas. Tapi itu tidak seperti cacar ya, yang imunitasnya itu sampai seumur hidup atau vaksin-vaksin yang lain ini berjangka setiap orang beda. Ada yang begitu sembuh, sebulan imunitasnya hilang, bisa terpapar lagi. Nah, itu penting saya mengontrol. Jadi tapi kontos ini sudah September ya, berarti udah 3 bulan. 3 bulan. Tadi baru di-screen sama dokter, imunitas saya masih ada, alhamdulillah. Pak, sehat terus lah pokoknya Pak. Iya, betul Pak. Itu tadi ada pertanyaan Pak dari audiens kita nih. Dengan posisi nomor 9 itu di Kaltim, apakah kita bakal PSBB juga nih Pak, sama kayak ibu kota? Iya. Jadi begini, biar diketahui oleh masyarakat, kalau DKI itu kan daerah otonomi tingkat 2-nya tidak ada dalam pengertian otonomi ya, tapi dalam pengertian administratif ada wali kota gitu. Nah, mereka keputusan itu langsung dari gubernur. Kalau yang ada otonomi tingkat 2-nya, kabupaten kota, keputusan PSBB itu diputuskan oleh kabupaten kota yang bersangkutan. Diusulkan ke provinsi, baru kita sampaikan ke Kementerian Kesehatan. Nah, jadi dan kemarin udah berapa kali mereka rata-rata belum siap menyatakan itu. Kaitannya dengan perekonomian. Jadi daerah yang sudah merah saja pun, seperti di Balikpapan itu belum siap melakukan PSBB. Jadi kalau kita sifatnya menunggu. Bukan kita yang memutuskan, tapi kabupaten kota yang memutuskan. Jadi kalau misalkan misalkan Balikpapan mengirim surat, kami akan melakukan PSBB, ya kita dukung kira-kira seperti itu. Tapi ini kan kaitannya PSBB ini kan tidak hanya sekedar urusan vaksin saja, tapi ada urusan ekonomi yang harus diatur sedemikian rupa sehingga tetap ekonomi berjalan, kira-kira masalah yang harus mereka hadapi. Ya, saya sih sepakat sama Bapak ya, mengenai kita harus sama-sama bersabar. Kemudian yang bisa kita timbulin sekarang ini ya semangat Pak ya. Gimana caranya kita bisa cari solusi di keadaan seperti ini. Ya Alhamdulillah sih kalau kami di Horizon Pak, teman-teman masih tetap semangat. Terus kita juga bikin sesuatu yang inovatif gitu. Ini salah satunya Pak, saya bisa ketemu sama Bapak. Sejak tanggal Kaltim itu kan 18 Maret pertama kali pasien pertama COVID ya, 18 Maret. Sejak itu kemudian
kita mengumumkan WFH kemudian dan sebagainya gitu ya. Jadi kegiatan banyak lewat webinar ini seandainya tadi saya catat ini udah lebih yang ke-30 kali saya menjadi pembicara. Iya. Dan Tapi ini flyernya saya cetak dan saya laminate. Termasuk nanti punya Mas. Siapa? Artinya kita tidak boleh kehilangan kreativitas. Kemarin hari apa ya? 3 hari yang ini hari apa nih? Hari Senin ya? Senin. Sabtu 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, bukan hari Jumat, 3 hari yang lalu, saya juga webinar bersama teman-teman Indonesian Drummer bersama Mas Gilang Ramadan. Ada saya lihat Pak, iya betul. Oh iya. Nah, cuma kita tidak boleh kehilangan kreativitas. Nah, ngomong-ngomong kreativitas nih Pak, nih saya ada terima WhatsApp nih Pak dari Mas Rindra Padi. Dia terusan balik. Enggak, biar saya yang bacain. Saya nunjukin aja. Ini dari pemain bassnya band Padi. Titip pesan sama Bapak buat tetap terus berkreatif dan terus beradaptasi dengan dunia digital. Maksud Mas Rindra itu kan kita tahu banyak beberapa pelaku seni yang sekarang kreativitasnya tertahan lah, kalau kita bisa katakan seperti itu Pak. Mungkin pemerintah bisa bantu dengan entah itu memfasilitasi secara digital atau apalah itu mungkin Pak. Itu aja sih pesan dari beliau Pak. Untuk disampaikan kebetulan. Jadi seperti saya katakan tadi, kita itu melakukan stimulan ya. Nah, salah satunya kan ada BLT untuk seniman. Tidak mungkin kita membantu semuanya. Kemudian kita memberikan kuota ya istilahnya. Kuota gratis. Ya, siswa itu kita berikan. Siswa dan mahasiswa itu juga tetap terbatas. Itu saja kita mengeluarkan kurang lebih 100 miliar untuk itu. Jadi hitungannya kecil tapi pengalinya kan besar. Tapi sudah betul, ada usaha itu. Jadi untuk seniman-seniman saya fasilitasi. Makanya kemarin itu saya juga cek ke Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, khususnya PTD Taman Budaya. Mereka tetap melaksanakan kegiatan sebagian besar lewat webinar seperti ini. Lomba-lomba seni juga masih tetap berjalan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tetap dijalankan, tapi ya itu tetap terbatas. Jadi jangan tanya Kaltim aja, tanya aja seluruh Indonesia, tanya seluruh dunia, semua terbatas, ya kan? Betul Pak. Event-event internasional, kan kemarin itu kan rencana kita ada beberapa event internasional, datang juga ke saya, mereka akan menari di Jerman. Semua tertutup. Oke. Tapi saya ada dapat informasi mengenai Kaltim Fair Pak. Katanya tetap mau dibuka atau gimana bulan depan itu Pak? Nanti disesuaikan ini. Artinya menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Mungkin tidak seperti yang dulunya kan gitu. Seperti termasuk Perau kan juga ini kelihatannya juga akan disesuaikan pelaksanaan tertentu dibatasi dengan protokol yang sangat ketat nanti. Baik. Ya. Lanjut ya Pak ya. Saya tanya terus nih. Jadi saya mau minta Bapak share ya mengenai pengalaman Bapak terkena COVID kemarin Pak. Mungkin bisa dijelasin sebagai bahan kita buat berhati-hati juga gitu loh. Dan terus gimana sih pengalaman Bapak selama dapat kemudian bisa sembuh itu Pak. Ini yang penting. Gitu. Apa aja sih yang Bapak lakukan? Kalau saya sih mantaunya lihatnya Bapak olahraga ya tiap pagi ya, berjemur gitu ya. Bisa diceritain secara detail nih Pak. Wah, nggak apa-apa Pak, durasi nggak terbatas ini. Buat Pak Wagub. Nggak apa-apa, secara singkat aja Pak, mungkin bisa dijelaskan ke kita semua. Ya, jadi sebelum saya dinyatakan positif, sebenarnya saya sudah merasakan sakit itu tanggal 30 Juni di dalamnya. 30 Juni itu demam, menggigil, dan baru pertama kali saya menggigil sekujur tubuh itu bergetar. Seperti kata orang sih seperti malaria itu. Jadi saya karena pikiran positif nggak nyangka arahnya ke COVID ya, walaupun sudah di mana-mana orang. Kemudian batuk itu biasanya saya kalau batuk, mohon maaf ya saya sebut nama, beli obat batuk ya, Sopon itu. 1 botol biasanya sembuh.
kemarin tuh sampai 3 botol. Waduh. Kemudian kalau saya berwudu itu dinginnya luar biasa. Jadi di kantor saya perintahkan AC dimatikan semua. Waktu dalam beberapa hari itu. Tapi sampai tanggal 5 Juli udah sembuh. Tanggal 5 Juli ya. 5 Juli. Tanggal 6 itu sudah. Tanggal 7 kan hari Senin Juli saya sudah masuk kantor. Nggak ada rasa apa-apa. Sampai tanggal 14 ketika istri saya harus operasi tiroid. Jadi kan harus diperiksa darah dan sebagainya, ternyata di rapid reaktif. Kemudian tanggal 14 sore malamnya ditingkatkan karena besok malamnya ditingkatkan di swab, ternyata positif. Itu informasinya jam 11 malam. Akhirnya tadinya saya dan istri di ruang Sakura pindah ke ruang isolasi. Besok saya pun harus di swab. Dan tentu ini karena protokoler ya, saya mendapatkan priority dalamnya. Memang banyak setelah itu. Besok saya di swab ternyata positif juga. Tapi dalam keadaan saya dan istri tidak ada batuk, tidak demam, tidak ada panas, tidak ada, ya kalau menurut istilahnya OTG gitu ya. Tapi sebenarnya gejalanya sudah seminggu. Sehingga kemudian karena saya merasa banyak bertemu dengan orang-orang dalam beberapa, saya akhirnya umumkan saya positif, dan itu untuk pertama kalinya secara pribadi ada informasi seperti itu. Saya tidak ada masalah, tidak perlu malu, ya kan? Tidak perlu merasa dikecilkan, dan saya tidak berdoa, dan akhirnya saya sampaikan lewat Instagram, lewat Facebook, lewat media wartawan bahwa tanggal 15 saya dinyatakan positif, dan kepada yang bertemu dengan saya 2 minggu sebelum ini harap segera memeriksakan diri ke lab kesehatan Bapakes. Dan memang banyak akhirnya yang mengatas ya, yang bertemu atau pura-pura nggak tahu lah, pokoknya banyak yang periksa. Yang penasaran juga banyak, Pak. Waktu itu sampai ke japri-japri itu. Akhirnya karena saya umumkan, jadi alhamdulillah saya berterima kasih kepada semua rekan-rekan yang mengirimkan doanya. Jadi lewat Instagram, lewat Facebook, lewat WhatsApp, lewat SMS itu lebih 2.000. Luar biasa. Termasuk saya itu, Pak. Ya tentu. Terima kasih. 2.000 itu ada dari Australia, dari Singapura, dari Malaysia, dari Arab juga yang ngirim-ngirim. Dan lebih menarik lagi karena ya banyak sahabat ya, banyak teman, itu lebih 30 herbal dikirim semua. Ini bingung juga kita kan. Akhirnya saya pilih-pilih yang betul-betul referensinya, istilahnya itu kalau dalam istilah ini, dalam istilah fikih itu disepakati banyak orang gitu kan, ijma dipakai. Di antaranya misalkan saya minum air zam-zam, kurma, kemudian habatus sauda, propolis, royal jelly, air kelapa, air garam, minyak kayu putih. Minyak kayu putih saya minum loh, Mas. Jadi minyak kayu putih, ya ternyata itu luar biasa. Minyak kayu putih di air hangat di 2-3 tetes, yang kalau banyak-banyak nanti mual. 2-3 tetes diminum, Pak. Sehari 3 kali. Ada teman saya tuh saking parahnya tuh dia sehari 5 kali. Nah, ada juga obat Cina, tapi ya saya tidak mau polemik ya. Saya minum juga Lianhua. Itu obat Cina herbal, sehari 3 kali juga. Alhamdulillah sesuai dengan yang saya minum dengan usaha ikhtiar, saya juga berasa tenang ya. Walaupun saya, istri dan anak saya juga tenang. Tanggal 28 persis hari ke-14 kan diminta istirahat 14 hari. Hari ke-14 swab negatif. Alhamdulillah. Dan sampai kemudian di swab lagi sampai sekarang alhamdulillah masih negatif. Jadi siap. Yang penting itu adalah pertama ya, bagaimanapun ini kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, ya kan, sesuatu yang halus. Kita harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istilahnya itu minta doa kepada orang-orang yang istilahnya makbul doanya, anak yatim piatu misalkan. Kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian sehingga mengatur kesehatan dengan olahraga ringan, kemudian tidur yang cukup, itu yang bagus. Ada hal yang menarik Mas Jo, setelah saya terpapar itu, saya baru sadar beberapa kesalahan dalam pola hidup saya.
Nah, apa itu Pertama Pak? Bisa dulu, di-share ke kita nih. pertama dulu saya jarang sarapan. Oh. Itu masalah. Kata dokter, pilihannya gini, kalau Bapak nggak makan, sekalian puasa. Karena kalau orang puasa itu dia memerintahkan, otaknya memerintahkan oleh tubuhnya bahwa diri kita puasa. Ada apa namanya, ada instrumen yang ada. Tapi kalau kita nggak puasa, telat makan, sakit mah. Ini masalah. Cuma badan imunitas kan turun. Yang kedua, dulu saya tidur kurang. Suka tidak siang sudah tidak ada tidur siang, malam suka kemalaman begitu. Yang ketiga, kurang olahraga. Nah, olahraga ini kan membuat peredaran darah kita. Alhamdulillah saya sudah berusaha mengaktifkan lagi, naik sepeda, main basket, kemudian treadmill. Saya sudah bisa treadmill dulu ya kadang-kadang 15 menit sudah belum memenuhi syarat. Sekarang sudah bisa sampai 75 menit 6 km. Alhamdulillah Pak. 75 menit bisa olahraga. Kemudian yang selanjutnya, jadi tadi sarapan pagi, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Kemudian yang keempat, makan yang 3B. Apa itu Pak? Tahu Mas? Nggak tahu saya. 3B itu bergizi, beragam, bervariasi. Bergizi ya, tahu lah kalau bergizi ya, makanannya. Yang kedua beragam, makanannya bergizi tapi kurang ragam. Nah kemudian bervariasi, jadi harus bervariasi. Karena nanti dalam variasi dan beragam, jadi 3B itu harus terpenuhi supaya unsur imunitasnya itu berfungsi bagi tubuh. Nah, karena kita makan kan karbonya kebanyakan atau tidak makan buah dan sayur kan tidak perlu, mohon maaf ya, bukan berarti karena saya waktu itu terus obat-obatnya mahal-mahal, enggak. Obat-obatan di Indonesia ini banyak Pak. Salah satu yang murah meriah itu berkumur-kumur air garam. Murah garam ada di mana. Yang kedua air kelapa. Saya kira insya Allah kita masih bisa beli kelapa. Ya kan, minta sama tetangga yang punya pohon kelapa. Yang murah meriah. Yang ketiga minyak kayu putih. Asli Mas, ini nggak bohong. Minyak kayu putih itu bukan, kalau pertama diusapkan di dada, yang kedua dioleskan di masker supaya dihirup, yang ketiga diminumkan. Minimal sehari 3 kali. Diminumkan di air hangat, saya minum. Dulunya ya gara-gara ini jadi ini. Kemudian saya punya ramuan juga, saya sebut. Kalau di YouTube itu saya cek ternyata namanya jamu ajaib. Ini udah lama saya minum dulu, tapi karena bau bawang putih yang saya nggak tahan, lama saya hentikan. Ya alhamdulillah gara-gara COVID ini jadi yang tadi yang nggak enak jadi rasa enak. Mau tahu itu jamu ajaib? Unsurnya apa itu? Kalau bilang ini herbal Pancasila, enggak, panca herbal saya katakan. 5 itu yang unsur utamanya itu bawang putih tunggal dicampur. Halo, masuk Pak. Jelas, bawang Pak. Putih tunggal, kemudian iya, udah Pak. Pak, biasanya kalau di tengah-tengah agak nge-lag ini Pak. Ya, saya ulangi ya. Iya. Bawang putih tunggal, jahe merah, ya, lemon, cuka apel, dan madu. Ada komposisinya. 1/4 kilo bawang putih, kemudian kalau bawang putih sama jahenya di blender, kemudian diperas, airnya baru dicampur dengan madu, lemon, dan cuka apel, dimasak di api yang kecil. Nanti di YouTube ada. Diminum sebelum dan sesudah itu. 1 sendok saja. Ini luar biasa. Itu yang saya katakan, ramuan-ramuan itu di Indonesia ini banyak. Iya. Cuman kadang kita nggak rajin kan? Betul Pak. Terus ya, jadi banyak dapat hikmah juga Pak ya semenjak kena corona kemarin ya. Banyak ilmu baru juga ya, dan kita juga jadi lebih menghargai rempah-rempah ala Indonesia nih akhirnya nih. Itu. Dan orang tua kita dulu kan jamu-jamu, kalau Pak Presiden Jokowi apa namanya, pon-pon katanya kita. Pon-pon, betul Pak. Iya, luar biasa itu. Iya. Cuman ya malas, ya rajinnya itu malas.
Rajinnya malas ya. bahasa anak SD. Maksudnya merutinkannya itu yang malas kadang-kadang. Padahal itu luar biasa dan murah. Murah kan? Pak ya. By the way ini Pak. Sendiri, kan? Oke, masih by the way ada Pak Zairin Zain juga ini Pak. View kita ini hadir di antara viewers ini. Oh, kirain muncul. Salam hormat Pak. Oke, Pak, kita lanjut Pak ya. Untuk sekarang ini kan protokol sudah dijalankan secara bersamaan serentak juga Pak. Kira-kira untuk Kaltim sendiri Pak, yang seperti yang kita lihat sekarang itu protokol sudah berjalan maksimal atau belum Pak? Menurut pandangan dari pemerintah nih Pak. Kalau menurut saya belum lah. Belum ya? Jauh dari baik ya. Ya bisa di mall-mall. Ya di mall-mall, kemudian di pasar-pasar. Kalau di hotel atau ada restoran-restoran yang tapi di kantor perkantoran juga. Cuman kalau di perkantoran itu masalahnya banyak ini apa namanya ruang-ruang ber-AC yang sirkulasinya tidak diatur dengan baik, sehingga kalau ada yang terpapar ada virus masuk itu dia berkembang terus di dalam tidak keluar tetap besar. Kalau di pasar juga kita ya gimana ya anunya sudah dihimbau berkali-kali. Ya memang Pak. Sekarang itu sudah mulai razia masker. Katanya sekarang keluar rumah harus pakai wajib itu. Walaupun mungkin tidak saya enak ya, tapi ya yang penting usaha lah bisa pakai masker gitu. Saya ini tiap hari di mobil di rumah itu saya standby di kantor supaya kalau kelupaan masih ada. Nah, kalau mau murah meriah pakai masker kain aja. Supaya bisa cuci. Kadang-kadang kalau yang kain itu lebih, kalau kita kasih oleskan minyak kayu putih dia lebih tahan. Minyak kayu putih itu bertahan. Kalau yang ini kita bilang gitu. Jadi saya kira seperti itu. Ya ini harus berikan pembelajaran dan saya kira saya menghimbau tokoh-tokoh masyarakat, guru, orang tua yang dituakan di tengah masyarakat itu menghimbau kepada masyarakat untuk rajin-rajin menggunakan masker. Oke, jadi intinya memang balik lagi ke kesadaran kita masing-masing, Pak ya, untuk mengikuti protokol ini. Ya, ini penting nih Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Oh iya, benar. Itu juga harus pakai. Iya. Harus rajin-rajin. Betul. Oke Pak. Jadi kita ini Pak di Kaltim, menurut Bapak nih, kita balik ke pariwisata Pak ya. Ya. Optimismenya kira-kira Pak ke depannya ini apakah makin meningkat atau memang kondisinya akan tetap seperti ini Pak? Terus kalau boleh tahu berapa lama sih ini bakal bisa bertahan gitu loh Pak? Mungkin Bapak punya gambaran tersendiri secara analisa Pak? Ya kalau saya optimis ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi ada 7 vaksin yang sudah masuk di klinis 3. Dan menurut beberapa penjelasan itu insya Allah akan akhir tahun ini sudah bisa dipasarkan. Bahkan Rusia sudah memasarkan, tapi kita kan kerjasama dengan Sinovac kan. Dan apa namanya ini efektivitasnya juga secara umum terbukti baik. Sehingga tahun 2021 saya optimis pariwisata kita akan baik. Amin. 2021 Pak ya. Ya, sabarlah 3 bulan lagi. Cuma satu syaratnya. Syarat itu Pak. Kita harus disiplin supaya ini tidak outbreak, tidak berkembang besar. Karena kalau tidak disiplin, terjadi peledakan, terjadi penambahan pasien yang tidak terkendali, masalahnya jadi besar. Masalahnya kalau tenaga kesehatan kita kemudian banyak yang positif, tidak bisa bekerja, tidak ada yang menangani, ini akan menjadi bola liar gitu ya. Betul. Setuju Pak, kalau dengan yang itu Pak. Oke. Oh iya Pak, ini ada salam dari Mas Krisna Galih Pak, Radio Onyx Balikpapan. Bapak diundang buat talk show di sana. Aduh, saya tunggu itu. Minta nomor WA-nya ya. Boleh, kalau ada waktu. Yang punya radio apa? Radio apa namanya? Onyx Radio Pak. Iya.
Iya, tanda Berapa titip pesan. kali salam hormat bos. Gitu. Oke, kita punya 2 pertanyaan lagi nih Pak, sebelum closing nih. Seperti biasa, kalau closing kan Bapak mesti kasih kita pantun atau puisi nih Pak. Pak, tolong kasih kita saran buat seluruh masyarakat Pak, melalui Bapak, biar kita bisa lebih baik lagi, biar kita bisa lebih survive menghadapi ini Pak, gitu loh. Mungkin tolong kasih kita motivasi dong Pak, bisa di-share Pak? Ya. Jadi begini, yang namanya manusia itu selalu akan mengalami ujian, baik ujian secara pribadi maupun dalam konteks kolektif. Dalam menghadapi ujian itu, pertama, kita harus sabar dengan ujian itu. Yang kedua, jangan saling menyalahkan yang membuat kita akhirnya menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, kalau kritik saran itu segera wajar ya, pada masalah. Yang ketiga, jangan menghilangkan kreativitas. Jadi sebenarnya dalam situasi seperti ini banyak juga orang yang akhirnya mendapatkan rezekinya. Dan mungkin dia berbisnis secara online, atau dia akhirnya karena karena pandemi lebih banyak di rumah, akhirnya banyak belajar sesuatu yang tadinya tidak bisa dilakukan, bisa dilakukan. Lu nggak bisa main gitar, misalnya bisa main gitar gara-gara pandemi. Iya betul. Ya, itu kan banyak yang bisa kita lakukan. Kreativitas yang kita lakukan. Tadinya nggak bisa masak, akhirnya pintar masak gara-gara pandemi gitu ya. Tadinya jarang ketemu anak istri, jadi itu sisi positif kan. Jadi tidak boleh berhenti berkreasi. Dan kedua, keempat, jangan pernah berhenti belajar. Dalam keadaan susah kita belajar, dalam keadaan nyaman kita belajar. Kalau dalam keadaan nyaman itu kita belajar di bentuknya berbeda, dan dalam susah belajar juga berbeda. Yang penting di otak kita, di pikiran kita itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, insya Allah banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Mantap ini motivasinya ini. Oke Pak, kita yang jelas sih terima kasih banget ini Pak dengan segala macam informasi yang didapat melalui Pak Hadi. Ini luar biasa sore ini Pak. Saya sendiri juga sampai agak-agak merinding nih, agak lebay nih. Terima kasih banyak. Oke, Pak, ini sudah masuk di 45 menit. Mungkin Bapak mau berpantun kah? Sebelum... Iya. Ternyata udah lama. Mau berpantun? Nyanyi boleh, Pak. Nggak ada musiknya. Nggak ada. Mau bacain pantun, Pak, buat kita, Pak? Sebelum kita closing? Lagi ditulis. Oh, lagi ditulis. Oke. Tapi by the way, malam Sabtu ini bisa mampir, Pak ya? Iya, iya. Saya udah catat. Oke, siap. Nanti saya settingin drumnya, Pak. Kita tunggu sebentar, Pak Hadi lagi nulis pantun ini buat dibacain. Sampai ngomong. Oke. Yang jelas buat Oke. Yang jelas buat yang hadir sore ini kita ngucapin terima kasih ya. Alhamdulillah Pak Hadi punya waktu hari ini. Sebetulnya ini kita buat memang karena kita ingin terus berbagi. Horizon pengen memberikan sesuatu yang berbeda ke rekan-rekan semua, khususnya pelaku seni dan wisata. Jadi kenapa ini kita buat itu ya memang tujuannya adalah satu, seperti yang Pak Hadi bilang, bahwa kita mesti sama-sama bersabar bahwa di balik ujian ini pasti ada jalan keluar. Dan ya semoga aja setelah 3 bulan ini semuanya bisa jadi lebih baik lagi. Gitu. Gimana Pak Hadi? Satu lagi Bang. Oke, siap. Sedikit lagi. Dan ini juga ada beberapa selebgram juga yang hadir di sini, ada beberapa pelaku wisata sampai Pemprov Kaltim juga, ada Pak calon wali kota juga datang nih hari ini buat ngelihat kita di sini. Nih luar biasa. Salam. Iya. Dan Pak Hadi by the way ini baru pertama kali Pak live IG. Oh, live IG sudah 2 kali. Oh, 2 kali ya. Dulu dengan siapa namanya nih? Pak Wakil Bupati Berau. Oh gitu, iya. Oh, sampai saya lupa namanya. Yang Wakil Bupati Berau. Iya, siap. Namanya kok?
Pak Agus Tamtomo. Pak Agus Tamtomo, iya. Sekalian manajemen juga titip salam nih Pak. GM saya titip salam ke ke Bapak Ibu Jenny Marini. Oh iya. Ditunggu katanya nih. Siap. Dulu, malam Sabtu, tolong jadwalnya. Baik Pak. Tanam beringin di tengah kota. Tanam kelapa di Teluk Pandan. Kalau ingin bebas corona, mari bersama jaga kesehatan. Siap. Mantul Pak. Ada lagi, siap. Minum selasih di pasar pagi. Ya. Beli udang di pasar segiri. Cakep. Terima kasih kepada Mas Zulkifli telah mengundang pada acara ini. Oke. Mantap Pak. Lagi. Kita ucapin terima kasih banyak Pak atas waktunya ya. Ada lagi. Oh, ada lagi. Oke, siap. Ya. 3 ini. 3, oke. Pohon kelapa daunnya lebat. Parang ditunggu ambil buahnya. Telah 2 pantun ku buat. Sekarang menunggu mana hadiahnya. Aduh. Hadiahnya main drum di Laluna Bistro Pak. Siap, oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sekali lagi Pak. Saya doakan sukses selalu. Insyaallah malam Sabtu saya ke sana. Nanti saya cek jadwal, mudah-mudahan tidak ada cara. Mas Zul juga terima kasih, sukses selalu. Dan kepada rekan-rekan yang mengikuti acara ini, dan kita semua diberi kesehatan, diberikan kelancaran usaha kita, diberikan kemudahan segala urusan kita, dan diberikan rezeki yang cukup untuk kehidupan kita, dan dimudahkan semuanya. Amin. Ya, Pak Hadi, terima kasih banyak waktunya Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak.